Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mereview kembali materi Economic Order Quantity atau EOQ pada bidang manajemen persediaan. Apa itu EOQ? EOQ adalah jumlah pembelian atau quantity order yang berada pada titik temu antara biaya pesan dengan biaya simpan untuk memenuhi demand atau permintaan. Penerapannya pun dapat diketahui melalui rumus perhitungan yang digunakan pada soal nomor 1. Seorang apoteker di suatu rumah sakit sedang melakukan evaluasi terhadap manajemen persediaan sediaan paracetamol tablet. Diketahui pada periode selanjutnya dibutuhkan 5.000 tablet paracetamol dengan harga Rp5.000 per strip. Jika biaya sekali pesan adalah Rp10.000 dan rata-rata stok gudang sebesar 50% dengan biaya simpan sebesar 25% dari harga per unit, berapa nilai Economic Order Quantity atau EOQ-nya? Pertama dicari harga per tablet yaitu 5.000 dibagi 10 dan hasilnya sama dengan Rp500 per tablet. Selanjutnya dicari nilai EOQ dengan rumus EOQ sama dengan akar 2 kali demand kali cost order dibagi cost per unit dikali cost carrying unit. Kemudian dimasukkan angkanya menjadi akar 2 kali 5.000 kali 10.000 dibagi 500 kali 0,25 dan diperoleh hasil EOQ sebesar 894 tablet. Sehingga jawabannya adalah C, 894 tablet. Interpretasi dari hasil ini adalah apoteker di rumah sakit tersebut perlu melakukan pemesanan ekonomis atau EOQ sebanyak 894 tablet secara berkala, hingga demand atau permintaan terhadap paracetamol sebanyak 5.000 tablet dapat dipenuhi. Nah, tetapi apa sebenarnya interpretasi dari rumus EOQ yang digunakan? Kenapa harus dikali 2 dan kenapa harus diakar? Untuk menjawabnya, mari bahas soal nomor 2. Seorang apoteker sedang melakukan evaluasi terhadap manajemen persediaan sediaan obat kumur. Diketahui pada periode sebelumnya diperoleh data sebagai berikut. Biaya pesan sebesar Rp5.000, unit yang dibutuhkan atau demand sebanyak 5.000 botol, biaya simpan sebesar Rp50 per unit, nilai rata-rata stok gudang sebesar 50%, nilai quantity order obat sebesar 1.000 botol. Berapa total order cost atau TOC dan total handling cost atau THC-nya. Sebentar, apa itu TOC dan apa itu THC dan kok bisa ada di pembahasan EOQ sih? Jadi sekali lagi, EOQ berada pada titik temu antara biaya pesan dengan biaya simpan. Biaya pesan dapat diketahui melalui perhitungan TOC, sementara biaya simpan dapat diketahui melalui perhitungan THC. Oleh karena itu, EOQ dapat diketahui ketika nilai TOC sama dengan THC. Sehingga pada soal ini akan dicari tahu bagaimana perhitungan TOC dan THC dilakukan. Pertama, perhitungan TOC dilakukan dengan rumus cost order atau CO dikali demand atau D dibagi quantity atau Q. Kemudian dimasukkan angkanya menjadi 5.000 kali 5.000 per 1.000 dan diperoleh hasilnya adalah Rp25.000. Kemudian THC dihitung dengan rumus cost handling atau CH dikali quantity atau Q dikali rata-rata stok dalam persen. Lalu dimasukkan angkanya menjadi 50 kali 1.000 dikali 50% dan diperoleh hasilnya adalah Rp25.000. Sehingga jawaban pada soal ini adalah E, Rp25.000 untuk kedua biaya. Interpretasi dari jawaban ini adalah nilai quantity order pada soal merupakan nilai EOQ, karena nilai quantity berada pada kondisi nilai TOC sama dengan nilai THC. Untuk menjelaskannya, mari ambil grafik. Dengan mengambil biaya pada sumbu Y dan barang pada sumbu X, maka akan didapat kurva menurun pada nilai TOC. Hal ini karena prinsip dasar pada TOC adalah semakin banyak barang yang dipesan, maka biaya pesan akan semakin turun. Sementara pada THC, semakin banyak barang yang dipesan, maka biaya simpan akan semakin naik. Dan EOQ berada pada titik temu antara TOC dan THC, sehingga kuantiti barang yang dipesan tidak menyebabkan biaya pesan atau biaya simpan membengkak, karena jumlah barang yang dipesan terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jadi jika total biaya pesan adalah Rp10.000, maka biaya simpan juga harus Rp10.000 ataupun sebaliknya. Selain itu nilai EOQ hanya menjelaskan kuantitas atau jumlah barang yang harus dipesan, sementara biaya yang ditimbulkan oleh EOQ dapat diketahui melalui hasil penjumlahan TOC dan THC, yang disebut juga Total Incremental Cost atau TIC. Jadi EOQ itu jumlah barangnya, TIC itu jumlah biayanya. Pada keadaan ekonomis, nilai TOC sama dengan THC. Persamaan ini dapat ditulis ulang menjadi CO kali D dibagi Q sama dengan CH kali Q kali rata-rata stok gudang dalam persen. Untuk memudahkan perhitungan, mari ambil rata-rata stok gudang sebanyak 50%. Lalu didapatkan lagi persamaannya menjadi CH kali Q kali 50 per 100 yang dapat disederhanakan lagi menjadi 1/2, sehingga rumus THC-nya adalah 1 kali CH kali Q dibagi 2 atau CH Q dibagi 2.
Setelah itu kedua sisi dikali silangkan menjadi 2 kali CO kali D sama dengan CH kali Q kali Q. Yang diturunkan lagi menjadi 2 kali CO kali D sama dengan CH kali Q kuadrat. Dan didapat Q kuadrat sama dengan 2 kali CO kali D dibagi CH. Yang disederhanakan lagi menjadi Q sama dengan akar 2 COD per CH. Sebenarnya sampai sini sudah selesai, tetapi kadang-kadang nilai CH pada soal seringkali merupakan X% dari harga per unit, sehingga CH dapat diurai lagi menjadi Q sama dengan akar 2 kali CO kali D per CU kali CC. Dan inilah asal muasal kenapa digunakan angka 2 dan kuadrat pada perhitungan EOQ. Tetapi perhitungan ini hanya akurat jika rata-rata stok di gudang 50% per tahun. Tentu akan menjadi masalah jika rata-rata stok di gudang di atas atau di bawah angka tersebut. Dan masalah tersebut ada di soal nomor 3. Di suatu industri farmasi diketahui data berikut untuk bahan baku pelarut propilen glikol. Biaya pesan sebesar Rp50.000, unit yang dibutuhkan atau demand sebanyak 9.500 liter, biaya simpan sebesar Rp4.800 per liter, rata-rata stok gudang sebesar 75%. Berapa nilai EOQ-nya? Nah, jika digunakan rumus EOQ yang ini, maka hasil yang didapat adalah 444,88 liter, dan tidak ada pilihan jawabannya di soal. Oleh karena itu, digunakan rumus yang sebelumnya telah dibahas, yaitu COD per Q sama dengan CH Q kali rata-rata stok dalam persen. Dan diperoleh CH Q kali 75/100 atau 3/4. Kemudian rumus THC-nya adalah 3 CH Q per 4. Selanjutnya dikali silang dan diperoleh 4 COD sama dengan 3 kali CH Q kali Q. Sehingga nilai Q kuadrat sama dengan 4 COD per 3 CH. Kemudian diturunkan pangkatnya menjadi Q sama dengan akar 4 kali CO kali D per 3 kali CH. Selanjutnya dimasukkan angka dari soal ke dalam rumus menjadi 4 kali 50.000 kali 9.500 dibagi 3 kali 4.900. Dan hasilnya adalah 363,24 liter. Sehingga jawabannya adalah D, 363,24 liter. Penyelesaian EOQ memang cukup rumit, tetapi jika diperhatikan dengan seksama, rumus yang tadi digunakan pun dapat dengan mudah dilakukan. Apalagi kalau rekan-rekan tidak lupa untuk subscribe dan share video ini ke rekan yang lain, dan bisa review bareng, pasti bisa lebih paham. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara menghitung jumlah repeat order yang diperlukan agar quantity order dapat memenuhi demand, dan masalah tersebut ada pada soal nomor 4. Suatu industri kosmetik sedang melakukan evaluasi pengadaan stok polyethylene glycol dan diperoleh data sebagai berikut. Biaya pesan sebesar Rp25.000, unit yang dibutuhkan atau demand sebanyak 8.000 kg, biaya simpan sebesar Rp5.000 per kilogram, rata-rata stok gudang sebesar 25%. Jika nilai quantity merupakan nilai EOQ, butuh berapa kali pesan agar quantity order dapat memenuhi demand? Sebelum repeat order dihitung, nilai EOQ harus diketahui terlebih dahulu. Namun karena rata-rata stok gudang bukan 50%, rumus yang digunakan adalah TOC sama dengan THC, yang akhirnya didapat EOQ sama dengan akar CO kali D per CH dibagi 25/100, atau sama dengan akar CO kali D per CH dikali 100/25, atau kali 4/1, yang sama dengan akar 4 kali CO kali D per CH. Kemudian dimasukkan angka dari soal ke dalam rumus menjadi akar 4 kali 25.000 kali 8.000 per 5.000. Dan diperoleh hasil EOQ sebesar 400 kg polyethylene glycol. Selanjutnya dicari nilai repeat order dengan cara N sama dengan demand dibagi EOQ atau 8.000 dibagi 400. Dan hasilnya adalah N sama dengan 20 kali. Sehingga jawabannya adalah A, 20 kali repeat order. Setelah kita mengetahui berapa quantity order yang perlu dipesan, biaya yang ditimbulkan quantity order tersebut, dan berapa repeat order yang diperlukan untuk memenuhi demand, hal terakhir yang perlu dilakukan adalah menghitung jangka waktu yang diperlukan antar jeda repeat order. Dan perhitungan tersebut ada pada soal nomor 5. Jika pada soal sebelumnya diketahui nilai EOQ sebesar 400 kg dan dibutuhkan 20 kali pesan, berapa hari sekali pemesanan dilakukan jika terdapat 340 hari kerja? Penyelesaiannya adalah hari pesan sama dengan 340 dibagi 20, dan hasilnya adalah 17 hari sekali. Sehingga jawabannya adalah B, 17 hari sekali. Namun yang perlu diingat adalah patokan hari pesan ini adalah patokan yang ditentukan oleh pemesan untuk pemasok. Sementara kemampuan pemasok untuk memasok barang sesuai permintaan pesanan dapat diukur melalui berbagai perhitungan, salah satunya adalah CPK. Tetapi pembahasannya di video yang lain ya. Selesai sudah materi review ulang manajemen persediaan part 1 bidang EOQ.
Bagaimana? EOQ mudah bukan? Yang penting adalah selalu pastikan bahwa perhitungan yang dilakukan sudah sesuai dengan konsep perhitungan. Selain itu, hasil perhitungan dapat diuji dengan jawaban rekan lain untuk mendapatkan hasil yang sama. Oh iya, ngomong-ngomong menguji jawaban, rekan-rekan dapat mengunduh aplikasi kalkulator tonisitas di Play Store ya, atau VBA Excel di link di deskripsi. Aplikasi ini gratis dan dapat rekan-rekan gunakan untuk menguji jawaban perhitungan tonisitas yang rekan-rekan lakukan, agar proses review rekan-rekan dapat lancar sentosa. Karena dengan mereview, kamu pasti makin tahu.